Welcome to EDMB Junior. Shalom teman-teman. Ayo semua memuji Tuhan. Teman-teman semua tetap semangat memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Shalom adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang suatu bangsa. Nama bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan ini adalah bangsa Israel. Adik-adik, pada waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, nah sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Rafidim. Sementara bangsa Israel masih di Rafidim, tiba-tiba datanglah musuh suatu bangsa yang bernama bangsa Amalek. Nah, tiba-tiba bangsa Amalek ini datang menyerang bangsa Israel ini. Wah, adik-adik, padahal kan bangsa Israel ini nggak tahu ya kalau ada musuh yang menyerang mereka. Dan hal ini mengejutkan bangsa Israel, adik-adik. Dan yang mengejutkan, bangsa Amalek ini menyerang Israel dari barisan paling belakang. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya kok bangsa Amalek ini menyerang bangsa Israel dari barisan yang paling belakang? Kenapa ya adik-adik? Ternyata karena pihak musuh tahu mana titik terlemah dari bangsa Israel pada waktu itu ya. Ternyata titik terlemahnya adalah di barisan yang paling belakang, adik-adik. Wah, adik-adik, betapa mengerikannya ya jika orang-orang percaya diserang dalam keadaan yang tidak waspada. Misalkan dalam keadaan yang lelah, letih, dan lesu. Nah, adik-adik, oleh sebab itu pesan Tuhan mengingatkan setiap kita untuk bahu-membahu
di garis depan. Adik-adik, sebelum Kamaila menyampaikan poin penting kepada kita semua, sebentar kita akan mendengarkan teman-teman kita membacakan firman Tuhan ya, dari dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayat 17 sampai yang ke-19. Mari kita dengarkan. Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ulangan 25 ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ulangan 25:19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Nah adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan ya pembacaan firman Tuhan dari teman-teman kita. Nah sekarang Kamaila akan menyampaikan ada 2 poin penting dari pesan Tuhan ini ya. Poin pertama adik-adik, terhubung dengan Tuhan, dapatkan kehendak dan kekuatannya. Nah adik-adik, kira-kira terhubung dengan Tuhan penting atau tidak? Betul, ternyata terhubung dengan Tuhan itu sangat penting adik-adik. Karena dengan terhubung dengan Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan. Kemudian apa lagi adik-adik? Dengan terhubung dengan Tuhan kita dapat pertolongan. Kemudian dapat apa lagi adik-adik? Kita bisa dapat kemenangan yang dari Tuhan. Nah adik-adik, saya percaya kita semua mau ya dapatkan kekuatan, dapatkan kemenangan dari Tuhan. Adik-adik, bagaimana caranya kita terhubung dengan Tuhan? Tentunya ada hal yang harus kita lakukan adik-adik agar kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tentunya hal-hal yang sangat sederhana ya adik-adik yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita berdoa adik-adik. Dengan berdoa artinya kita terhubung dengan Tuhan. Ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita boleh menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam hati kita kepada Tuhan melewati apa? Melewati doa. Terus apalagi adik-adik cara kita untuk terhubung dengan Tuhan? Yang kedua adalah dengan membaca firman Tuhan. Mungkin adik-adik punya waktu tersendiri ya membaca firman Tuhan ya. Mungkin ada yang pagi, ada yang siang, ataupun ada yang malam ya adik-adik. Tapi ingat, kita harus terus membaca firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita lakukan ya adik-adik. Nah, itu yang kedua. Hal yang ketiga adalah kita memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin salah satu contohnya lewat kita ibadah sekolah minggu. Itu salah satunya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan adik-adik. Jadi 3 hal itu ya untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan. Contohnya adik-adik, bangsa Israel. Mereka mengalami kemenangan atas bangsa Amalek. Kenapa mereka mengalami kemenangan itu? Ternyata karena Tuhan yang memberikan kemenangan atas bangsa Israel. Kemudian ada panji-panji Tuhan yang dinaikkan karena bangsa Israel diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nah adik-adik, demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Kita akan memperoleh kemenangan, kekuatan ketika kita terhubung dengan siapa? Terhubung dengan Tuhan. Nah, mari adik-adik, kita harus terhubung dengan Tuhan supaya kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Itu poin yang pertama adik-adik. Sekarang yang terakhir, terhubung dengan baik, saling bahu-membahu antara orang percaya atau keluarga. Nah adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan terhubung dengan baik? Bahu-membahu antara orang-orang percaya, kemudian antara keluarga, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Nah adik-adik, contohnya misalkan gini, saling tolong-menolong dalam keluarga. Misalkan orang tua, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua? Orang tua tugasnya menjadi teladan yang baik kepada anak-anaknya, memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ya kalau dari orang tua. Nah kalau misalkan dari pihak anak-anak kira-kira apa ya? Kalau dari pihak anak-anak
Kita sebagai anak-anak yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di rumah, mengerjakan tugas rumah. Misalkan membersihkan tempat tidur sendiri, nggak perlu harus ditolong sama mami, semuanya apa-apa mami. Kita bisa sendiri melakukannya. Kemudian apalagi adik-adik? Kita bisa cuci piring sendiri. Kemudian apalagi? Kita harus dengar-dengaran akan orang tua. Jangan suka ngelawan orang tua ya adik-adik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kalau saling tolong menolong antara orang percaya seperti apa contohnya adik-adik? Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada teman kita yang sakit, kita doakan adik-adik ya. Kemudian apalagi? Mungkin ada orang-orang percaya atau teman-teman kita yang dalam keadaan berkesusahan, dalam keadaan yang susah, kita bisa tolong ya adik-adik. Mungkin mereka kekurangan, kita bisa tolong, kita bisa beri dengan apa yang ada pada kita bisa kasih ke mereka. Nah, hal itu yang dapat kita lakukan ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang ada contoh lagi, contoh yang di dalam Alkitab ya, seperti Musa, Harun, dan Hur. Nah, kita akan baca Alkitabnya dulu ya adik-adik, di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Kamela akan bacakan buat kita semua ya. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Saling tolong menolong antara siapa? Musa, Harun, dan Hur. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka naik ke atas bukit, Musa disuruh untuk mengangkat tangannya. Ketika Musa mengangkat tangannya, apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel yang menang, bangsa Israel yang menjadi kuat. Tetapi ketika tangan Musa ini sudah penat, sudah capek, sudah lelah, kemudian turun, apa yang terjadi adik-adik? Yang menjadi kuat adalah bangsa Amalek. Namun ternyata Harun dan Hur melihat, aduh kasihan ya Musa, capek banget dia ngangkat tangannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan oleh Harun dan Hur ini, mereka kemudian mengambil batu, mereka menaruhkan batu itu supaya seperti tempat duduk ya adik-adik. Akhirnya Musa bisa duduk ya di batu ini. Kemudian apalagi adik-adik? Harun dan Hur ini akhirnya membantu Musa untuk mengangkat tangan Musa ini ya, supaya tidak penat lagi. Bayangin loh adik-adik, kalau tangan kita ya, nih misalkan tangan kita ini diangkat seperti ini ya, selama misalkan nggak usahlah 1 jam, misalkan 20 menit aja, kira-kira capek nggak ya adik-adik? Pastinya sangat capek ya adik-adik. Makanya Harun dan Hur ini membantu Musa supaya Musa tetap mengangkat tangannya dan bangsa Israel menjadi menang melawan bangsa Amalek. Jadi adik-adik, apa tujuannya kita saling tolong menolong antara keluarga, antara orang-orang percaya, supaya tidak ada celah bagi iblis untuk mengalahkan setiap kita orang-orang percaya. Amin adik-adik. Jadi 2 hal ini yang Kamela sampaikan kepada setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa ya adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau yang menyertai hidup kami, membuat kami menang ya Tuhan, melawan musuh-musuh kami ya Tuhan, melawan si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami mengerti dengan baik ya Tuhan, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada pertolongan, ada Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, untuk activity minggu ini kita akan bermain tebak kata lewat teka-teki silang. Nah, TTS ini isinya ada 3 kata mendatar dan juga 3 kata menurun. Untuk pertanyaannya, adik-adik bisa lihat di sini ya. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.